Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat pot gantung dengan menggunakan botol bekas. Alat yang kita gunakan pertama adalah gunting. Kemudian kita menggunakan solder untuk melubangi botol. Kemudian kita gunakan tali. Kalian bisa gunakan tali apa saja. Lalu, yang kita butuhkan berikutnya adalah botol. Kenapa saya pegang tali? Maksudnya adalah botol ini. Botol yang kita gunakan adalah sebanyak 2 buah. Pertama dan paling utama, kita harus membaca doa sebelum memulai pekerjaan. Kemudian, kita tusuk menggunakan gunting. Hati-hati, karena ini benda tajam. Jangan sampai melukai tangan kalian, apalagi melukai hati. Sungguh sakitnya tidak karuan. Oke, potong melingkar. Kemudian kalian rapihkan. Ketinggian bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut ke botol kedua. Kita lakukan hal yang sama. Tusuk botolnya, kemudian gunting mengikuti lingkaran agar hasilnya menjadi rapi. Hati-hati, jangan sampai mengenai tangan. Kemudian kita rapikan. Lanjut, menuju botol ketiga. Kita gunakan botol bagian dasar. Tingginya kita sesuaikan supaya hasilnya rata, seimbang, dan adil, serta makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita potong melingkar. Melingkar di sini adalah dimaksud ujung dan ujung bertemu satu sama lain. Karena jika bertemu, maka dia akan saling menyapa. Kalau bertemu tidak menyapa, itu namanya bermusuhan. Lanjut kita lubangi tutup pada botol ini. Kita menggunakan solder yang sudah dipanaskan. Kita lubangi tutup botol bagian yang warna biru. Kemudian kita juga lubangi sisi samping kiri dan kanan. Lubang ini tujuannya adalah untuk mengikat tali. Perhatikan, pada sisi botol terdapat cetakan, ditandai dengan garis. Ini mempermudah kita sebagai petunjuk supaya sisi kiri dan kanan seimbang. Ikuti pada garis. Kita lakukan hal yang sama pada botol kedua. Sisi kiri dan kanan sejajar lurus. Ikuti garis. Kita lubangi juga tutup botolnya. Kemudian botol ketiga kita lubangi pada sisi bawah sebanyak 4 buah. Kemudian kita lubangi juga pada sisi kiri dan kanan. Ini adalah untuk mengikat tali. Perhatikan juga garis pada sisi botol sebagai patokan agar seimbang. Kita lanjut siapkan tali temali. Tali yang kita gunakan adalah tali yang ada di rumah kalian. Jangan gunakan tali yang tidak kalian punya, karena itu akan merepotkan tetangga. Panjangnya tali kalian potong disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut, memasukkan tali ke dalam botol. Kita masukkan tali dari sisi dalam menuju sisi luar. Kemudian, tarik kita tarik dan kita masukkan ke botol kedua dengan cara yang sama, yaitu tarik dari sisi dalam menuju sisi luar. Lalu, kemudian kalian masukkan ke botol ketiga. Kali ini berbeda, karena ini adalah botol yang ketiga. Kali ini kita ikat simpul mati 2 kali, agar tali menjadi kuat, tidak mudah lepas, goyah, dan rapuh diterjang badai. Lanjut, kita masukkan ujung tali lainnya. Dengan cara yang sama, kita masukkan dari sisi dalam menuju sisi luar. Lanjut kita ke botol kedua. Kita masukkan juga dari sisi dalam menuju sisi luar. Kita tarik tali tersebut. Kemudian kita ikat ke botol ketiga dengan cara menyimpulkan tali sebanyak 2 kali. Kenapa kita simpulkan? Karena
Kalau tidak ada kesimpulan, maka semuanya akan mengambang tanpa kepastian. Seperti apa yang sedang kalian alami jika kalian sedang bimbang. Oke, lanjut. Ini ada kucing saya lewat. Seperti ini penampakannya. Kita ukur, lalu kita potong simpul tali sedikit saja. Tidak perlu panjang-panjang, karena kalau panjang nanti boros menggunakan tali. Jadi sedikit saja, karena butuhnya juga cuma sedikit. Kalau banyak, namanya bukan sedikit. Oke, lanjut. Kita ikat tali ini dengan tali yang sedikit tadi. Caranya adalah dengan menarik tali seperti ini, lalu kita ikat simpul satu kali saja. Tujuan dari simpul ini adalah untuk menjaga agar botol tidak bergeser ke sana kemari, supaya dia konsisten hidup di dalam jalannya sesuai dengan yang diridhoi. Lanjut, kita ke botol yang paling atas, yaitu botol pertama. Kita ukur ketinggian antar botol satu dengan botol yang lainnya. Kita juga harus melihat ketinggian sisi kanan dan sisi kiri harus seimbang, karena kalau miring namanya tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, maka nanti hidupnya menjadi labil. Untuk itu, kita ikat simpul secara seimbang. Ikat satu kali saja. Pastikan ikatan simpul di sisi kanan dan kiri sudah dipastikan ketinggiannya sama. Seperti ini penampakannya. Kalian perhatikan dengan seksama. Oke. Kali ini saya membuat 4 buah sebagai contoh. Kalian bisa membuat berapapun yang kalian mau. Tidak harus 4 seperti yang saya buat. Karena kalau kalian buat sama seperti yang saya buat, berarti kalian tidak punya pendirian. Oleh karena itu, kalian harus berbeda dengan banyak orang supaya kalian terlihat unik. Lalu, kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk media tanam. Bahan yang kita gunakan adalah sekam, arang, dan juga tanah. Pertama, kita masukkan sekam sebanyak berapapun yang kalian suka. Jangan terlalu banyak, dikira-kira secukupnya saja. Kemudian kalian masukkan sekam. Maaf, ini maksudnya adalah arang. Arang, kalian bisa menggunakan arang batok ataupun arang kayu. Arang sangat baik untuk tanaman karena dia mengandung karbon. Dan juga arang menyimpan air, sehingga tanaman kalian tidak merasa kekurangan air karena dia punya tabungan air yang tersimpan di dalam arang. Kemudian, kita ambil tanaman yang akan kita tanam. Hati-hati ketika kalian mengambil tanaman, agar tanaman kalian akarnya tidak rusak. Sebab kalau akarnya rusak, maka tumbuhan itu tidak memiliki akar. Kalau tumbuhan tidak memiliki akar, berarti dia tidak memiliki pondasi. Ibarat rumah tanpa pondasi, maka dia akan menjadi rapuh, mudah hancur, berkeping-keping, seperti perasaan kalian ditinggal mantan. Saat kalian memasukkan pohon ke dalam botol ini, pastikan juga ketinggian pohon sesuai agar dia tidak mudah rubuh. Rubuh bahasa Indonesianya adalah roboh. Beda U dan O. Oke, kita masukkan tanah. Tanah yang kalian gunakan adalah jangan tanah kuburan, karena itu adalah tanah keramat. Kalian bisa gunakan tanah pekarangan, tapi ingat, pekarangan yang kalian pakai adalah pekarangan sendiri. Jangan menggunakan tanah dari pekarangan tetangga, apalagi rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kalian jangan melihat rumput tetangga, lihatlah rumput diri sendiri. Oke, perhatikan saat kalian memasukkan pohon ke dalam pot. Jika tanaman ini terlalu panjang, kalian boleh potong, atau kalian juga boleh tidak potong, tapi itu terserah kalian. Saya tidak memaksakan, karena ini adalah kehendak bebas. Lanjut kita ke botol kedua. Kita masukkan sekam atau kita masukkan arang. Mana dulu? Seperti antara telur dan ayam. Apakah ayam dulu atau telur dulu? Itu sebabnya aku bingung. Oke, aku masukkan arang dulu.
secukupnya, dikira-kira. Jangan terlalu banyak karena arang ini bisa kita gunakan untuk nyate di tahun baru nanti. Oke, kita masukkan sekam. Sekam dikira-kira juga, jangan terlalu banyak. Nanti keluberan, nggak muat. Oke, lanjut. Kita ambil tanamannya lagi. Tanaman ketiga kali ini kita ambil disesuaikan dengan hati nurani. Kita ambil tanaman secara hati-hati. Kita tarik, jangan sampai akarnya terputus. Kita bantu dengan menggunakan kayu. Oke, kita lihat lagi. Di sini akarnya masih ada. Oke, ini adalah tanaman yang ideal. Tapi saya merasa dilema. Ketika akar ini saya masukkan, botolnya malah menjadi enggak muat. Sehingga saya harus mengurangi volume arang dan sekam di dalam botol. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata masih enggak muat. Kalian tahu apa yang harus saya lakukan? Benar, saya harus memotong akar. Ini adalah solusi supaya menjadi muat. Karena kalau saya paksa, ini tetap enggak muat. Saya tidak suka memaksa, karena saya lebih suka toleransi. Saya tidak suka memaksakan kehendak kepada siapapun, meskipun mereka berbeda pendapat dengan saya. Saya sudah diajarkan untuk bertoleransi semenjak dini. Itulah sebabnya saya selalu menghargai pendapat orang lain. Oke, kita lihat. Di sini masih ada akar. Sedikit, tapi saya rasa ini sudah cukup. Kita masukkan. Oh, ternyata ukurannya pas. Lanjut kita masukkan botol ke dalam arang. Maaf, maksudnya arang ke dalam botol. Kita masukkan dengan cara yang sama seperti dua cara sebelumnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Pastikan dari semua sisi agar arang ini menahan supaya pohon yang kita tanam tidak mudah rubuh. Lanjut kita masukkan sekam. Kita juga masukkan tanah. Karena tanaman juga membutuhkan unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Jadi kita tidak mungkin memisahkan antara tanaman dengan tanah. Walaupun sebenarnya tanaman bisa hidup tanpa tanah, tapi secara alamiah tanaman tumbuh di tanah. Itulah mengapa saya selalu menggunakan tanah, agar dia tumbuh secara alamiah. Kita tekan-tekan tanah ini secara merata, supaya padat dan kuat, tidak mudah rubuh. Lagi-lagi saya menggunakan kata rubuh. Lalu terakhir kita masukkan arang di bagian atas. Supaya bagian atas ini dijaga permukaan tanahnya agar tidak mudah meluber-luber ketika kita siram. Selain itu, fungsi arang ini juga menjaga agar tanahnya tidak terkikis dan berkurang menjadi habis. Lalu kita masukkan juga sekam. Kemudian tanah lagi, kemudian sekam lagi, kemudian arang lagi. Begitu seterusnya. Ini adalah penampakan ketika sudah jadi. Kita lihat secara detail. Seperti inilah adanya, tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat, apalagi pencitraan. Kalian bisa lihat, tiada dusta di antara kita. Ini adalah penampakan yang sudah jadi, sebanyak yang sudah saya buat sebelumnya. Coba kalian tebak dan hitung berapakah jumlahnya. Saya sendiri tidak mau hitung. Kenapa kalian mau-maunya menghitung? Oke, kita lihat. Tidak terlalu bagus, tapi saya pikir ini lumayan. Karena ini menggunakan media bekas, tidak modal, menggunakan bahan-bahan yang ada. Yang bahkan itu sering menjadi masalah. Karena ini adalah sampah. Anggap saja yang kita lakukan ini adalah untuk mendaur ulang sampah, sehingga kita mengurangi volume sampah yang ada di lingkungan kita. Selain itu, barang yang kita gunakan ini adalah untuk mempercantik rumah kita. Oke pemirsa, itulah beberapa cara untuk mendaur ulang botol bekas menjadi pot gantung seperti ini. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat.
Jika kalian anggap ini bermanfaat, kalian boleh like and share dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.